Ya, Bayu dan Rati, Materinya udah ada di grafik. untuk membahas lebih detail lagi terkait kekuatan timnas kita bersama Brunei Darussalam. Kita kembali bersama pengamat sepak bola yang juga founder dari Football Institute, Bung Budi Setiawan. Bung, mungkin melakoni leg pertama menjadi tuan rumah di bawah dukungan publik sendiri gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan timnas sendiri gitu dengan bermain menyerang untuk meraih 3 angka? Dan otomatis juga kan rasa percaya diri yang berlebihan juga akan menjadi bumerang bagi skuad kita. Harus tetap hati-hati. Seperti gimana? Mungkin, Bung. Artinya secara kualitas memang Indonesia ini diunggulkan. Dari sisi peringkat saja Indonesia 147, Brunei 191. Ada 44 jarak peringkat kita. Artinya secara kualitas sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Bahkan kemarin pada saat pre-match conference pun Brunei mengakui perbedaan kualitas yang sangat tinggi antara skuad Brunei dengan Indonesia. Mereka sudah JPR duluan menghadapi Indonesia. Tapi yang perlu ditekankan adalah jangan terlalu percaya diri berlebihan karena ini adalah baru leg pertama dan babak pertama untuk jalan panjang kita menuju Piala Dunia 2026. Masih ada babak kedua, babak ketiga, bahkan itu bisa sampai 5 babak kalau kita mau tembus ke Piala Dunia 2026. Jadi yang penting amankan dulu leg pertama, leg kedua melawan Brunei. Yang kedua, pertandingan melawan Brunei ini bukan hanya penting untuk memastikan kita lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia, tapi untuk memastikan kita naik peringkat. Karena ini adalah FIFA Matchday. Kalau kita menang lawan Brunei, kita akan mendapatkan 8 poin. Kalau kita menang di 2 leg ini, kita akan mendapatkan 17 poin. Artinya kita bisa naik 3 peringkat dari 147 menjadi 143 atau 144. Tapi kalau kita kalah lawan Brunei, mudah-mudahan tidak, kita akan kekurangan atau kehilangan poin 16 poin. Nah ini yang bahaya. Tapi kira-kira strategi apa yang akan diterapkan oleh Coach Sinteyong malam hari ini? Kalau kemarin kita mendengar pernyataan Coach STY, ini dia membebaskan pemain. Artinya pemain belakang bisa saja nanti akan overlapping menjadi pemain tengah atau menjadi pemain depan. Artinya memang target dari STY pada pertandingan ini ya harus menang, bukan hanya sekedar menang, tapi menang dengan jumlah gol yang cukup signifikan. Karena ini penting untuk menghadapi babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Di situ kita akan tergabung dengan Irak peringkat 65 FIFA, lalu Vietnam peringkat 95 dan Filipina peringkat 137. Ini adalah modal ketika kita menang lawan Brunei untuk menatap babak kedua kualifikasi Piala Dunia di level Asia. Ya, mungkin yang seperti kita ketahui juga kan timnas kita ini melakoni leg pertama juga tanpa diperkuat juga. Yang pertama mungkin Jordi Amat dan Yance Sayuri yang sebelumnya sudah dicoret. Dan ditambah lagi kemarin Sintayong sudah merilis bahwasanya tidak akan memainkan Marcelino dan Rafael Struijk. Dan ini gimana menurut Anda? Apakah ini juga akan mengurangi kekuatan dari tim kita sendiri? Nggak akan terlalu signifikan berkurangnya karena perbedaan kualitas antara Indonesia dengan Brunei, komposisi apapun yang dimainkan, pemain manapun yang dimainkan, saya pikir tetap kita akan bisa menang lawan Brunei. Tapi ya itu targetnya harus di atas 3 karena 2022 kemarin kita lawan Brunei menang 7-0. Hari ini akan membuktikan bahwa STY sebagai pelatih yang diidolakan oleh seluruh supporter sepak bola bukan hanya sekedar meraih kemenangan tapi juga bisa menyajikan permainan yang atraktif bagi timnas kita. Kalau mengenai formasi para pemain yang akan diturunkan malam hari ini? Ya kalau formasi kemarin aja Brunei udah ngomong nih formasi Indonesia kayaknya bakal 118. Menyerang ya. Ini udah bukan menyerang lagi, ini udah totally football ini, total football. Jadi apa formasi udah bukan menjadi isu lah saya pikir dalam pertandingan hari ini. Masalah line up pemain, formasi apapun semua udah nggak berpikir ke arah situ. Semua berpikirnya ini pasti menang. Tinggal masalahnya skornya berapa. Dan mungkin Anda melihatnya seperti apa? Di laga ini ada 2 pemain debutan yang diproyeksikan main di timnas senior. Ada Hoki Caraka dan Arkan Fikri. Gimana menurut pandangan Anda? Ya, ini selain menguji kemampuan dan mengasah pengalaman juga kan ini akan menjadi regenerasi juga bagi timnas kita kan. Tentu ini penting ya bagi para pemain-pemain muda atau yang sebelumnya belum pernah tergabung di timnas. Pertandingan melawan Brunei ini penting untuk STY bisa menciptakan pemain di tier keduanya. Siapa yang akan nanti menjadi cadangan, siapa yang akan menjadi pemain pengganti
untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya ini adalah modal bagi pemain-pemain muda itu yang belum pernah debut di tim nasional. Ini penting untuk mereka merasakan atmosfer sepak bola. Dan untungnya debutnya mereka itu pertama kali ya di kandangnya sendiri di Indonesia. Kita nggak bisa membayangkan kalau seandainya debutnya itu dilakukan di partai away. Tapi mudah-mudahan dengan dukungan seluruh supporter masyarakat Indonesia, kita optimis Indonesia pasti menang pada malam hari ini dan skornya mudah-mudahan ya lebih dari 5 gol, bukan lagi 3-0. Ada satu sosok yang juga perlu diwaspadai ya rasa-rasanya oleh Coach Sinteyong. Ini ada Paul Monster yang sebelumnya berada di Bayangkara FC, pemain Bayangkara FC. Apakah memang perlu diwaspadai oleh pelatih Sinteyong? Ya, sepak bola ini kan permainan tim, artinya satu orang tidak bisa menjadi pembeda kecuali dia Lionel Messi. Jadi walaupun dia memahami, tapi tetap saja permainan secara tim itu akan menentukan apakah sosok kunci itu bisa berperan menjadi pembeda atau enggak. Jadi saya pikir sosok Paul Monster di Brunei juga tidak akan bisa berbuat lebih banyak lah pada malam hari ini pertandingan melawan timnas Indonesia. Dan Anda melihatnya seperti apa kalau kita melihat absennya Marcelino, berarti otomatis di lini gelandang kita tidak mempunyai gelandang yang mempunyai tipe menyerang yang melakukan penetrasi untuk membongkar pertahanan lawan. Nah, mungkin kira-kira siapa yang cocok untuk menggantikan posisi dari Marcelino Ferdinand ini? Ya tentu andalan di lini tengah kan selama ini kalau timnas senior kan selalu Mark Klok. Nah Mark Klok ini tentu akan menjadi peran sentral untuk mengalirkan bola ke depan sekaligus menjadi penghubung dengan lini belakang. Tapi mudah-mudahan STY akan memainkan pemain lain untuk mengisi menggantikan Marcelino. Karena penting, jangan sampai kalau nanti situasinya tidak ada Mark Klok, tidak ada Marcelino, kita kehilangan 2 jangkar ini, kita bisa compete. Sementara di pertandingan selanjutnya melawan Irak, melawan Vietnam, melawan Filipina, kita butuh pemain-pemain dengan stok yang lebih yang ada. Jadi harus dimanfaatkan betul pertandingan melawan Brunei ini untuk mencari simulasi pemain terbaik untuk di kemudian hari dan memastikan kemenangan ini akan menaikkan peringkat kita di FIFA. Malam hari ini kan kita akan bertanding di kandang kita sendiri ya, di GBK gitu. Jadi rasa-rasanya kayaknya cukup optimis ya untuk bisa menang. Tapi dari pandangan Bung Budi ini gimana? Apakah memang di sini bisa optimis menang? Nanti di Brunei Darussalam juga gimana? Di Brunei leg kedua, saya juga pasti optimis kita melihat masih bisa menang. Pasti menang. Tinggal masalah skornya aja. Kalau sekarang misalnya skornya tebal, misalnya 5-0 atau di atas 5 gol, mungkin di Brunei nanti tidak akan lebih dari 3. Tapi tetap perbedaan kualitas itu tidak akan bisa dihilangkan, tidak akan bisa ditutupi. Ya ibarat kata ini pertandingan kualifikasi Eropa antara Belanda lawan San Marino lah. Baik, terima kasih banyak Bung Budi sudah memberikan prediksinya. Mudah-mudahan memang sesuai target dan juga prediksi kita semua ya, bisa sama-sama menang malam ini dan juga nanti. Ayo ramaikan Gelora Bung Karno. Ramaikan Gelora Bung Karno. Nanti malam kita nobar juga ya. Timnas Indonesia. Kick off 19. Oke, terima kasih banyak Bung Budi. Dan itu dia Kamarati, Bayu dan juga pemirsa. Mungkin pemirsa TV One bisa sama-sama nonton bareng. Malam nanti pukul 19 kick off-nya akan dimulai. Kita akan sama-sama mendukung Timnas Indonesia untuk bertanding melawan Brunei Darussalam di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara saya kembalikan kepada Bayu dan juga Kamarati di studio.